Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita dari kelompok 1 IPS 2, kita mau mau presentasiin tentang perubahan sosial menurut Ibnu Khaldun. Ya. Ibnu Khaldun sendiri, dia itu tokoh sosiolog dari yang karyanya terkenal itu di Mukadimah. Nah, dia tuh bapak sosiolog muslim yang dia tuh sosiolog muslim yang kayak melawan pendapat-pendapat orang tentang sosiologi dalam agama Islam. Lanjutnya, Pak. Apakah yang sebenarnya berubah? Jadi Ibnu Khaldun sendiri kan ngebagi kelompok sosial itu jadi 2, Badawah sama Hadawah. Nah, karena kalau saya Badawah itu, dia itu kan punya solidaritasnya yang lebih kuat. Dia lebih kuat solidaritasnya antar satu sama lain. Jadi dia itu satu sama lainnya dekat. Sedangkan kalau Hadawah sendiri, dia karena di perkotaan, jadi solidaritasnya itu nggak sekuat Badawah. Jadi aslinya tuh bisa aja kalau misalnya meskipun Badawah, karena Badawah itu dia itu kan dia nggak terbiasa sama akses-akses yang didapat sama warga Hadawah, warga kota. Ya. Mereka itu terbiasa buat hidup keras gitu loh, Pak. Jadi kalau misalnya golongan Hadawah itu bisa dikalahkan oleh golongan Badawah karena solidaritas yang dipunya gitu kan. Ya. Nah, terus negara itu bisa kan kalau teori ini teori siklus kan. Jadi negara itu yang dari berevolusi dari awal masih kecil, evolusi, terus nanti mereka mempunyai sistem politik dan lain-lain. Nah, rata-rata karena yang bisa bikin peradaban itu hancur lagi, jadi ngulang lagi itu karena mereka nggak punya solidaritas yang kuat. Karena mereka itu lama-lama jadi kayak jadi termena-mena sama dunia gitu loh, Pak. Terus jadi solidaritasnya nggak ada. Nah, solidaritasnya nggak ada, akhirnya hancur. Jadi jadi kayak siklus lagi, balik lagi ke awal gitu, Pak. Ya. Oke, terus oke. Bagaimana hal tersebut mengalami perubahan dan apakah tujuan perubahan tersebut? Teori Ibnu Khaldun itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu Baduy versus masyarakat kota dan teori Asyabiyah dan siklus perubahan sosial. Pada teori Asyabiyah, Ibnu Khaldun itu membuat gagasan tentang masyarakat yang dikaji melalui pendekatan sosiologis yang diilustrasikan dengan sifat alami manusia yang senantiasa hidup berkelompok, saling menguatkan diri satu sama lain dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain atau biasa disebut dengan Zen politician. Pada teori ini, mengalami perubahan, yaitu sebuah negara terbentuk karena Asyabiyah. Asyabiyah sendiri itu bisa menjadi faktor tumbuhnya suatu negara, tapi kalau dilihat dari sisi negatifnya, bisa menjadikan fanatisme yang membuta. Oke. Nah, untuk seberapa cepat perubahan tersebut, dari tahap-tahapan tersebut akhirnya muncullah 3 generasi. Generasi pertama itu generasi pembangun, generasi yang masih memegang sifat-sifat kenegaraan. Generasi kedua, generasi penikmat, yakni mereka yang karena diuntungkan secara ekonomi dan politik dalam sistem kekuasaan, jadi tidak peka lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Generasi ketiga, generasi ketidakpedulian. Jika suatu bangsa sudah mencapai pada generasi ketiga ini, maka keruntuhan negara sudah diambang pintu. Next, Pak. Habis itu ada faktor-faktor apakah yang berperan pada perubahan tersebut. Menurut Ibnu Khaldun, paradigma perubahan sosial adalah dimulai dengan hidupnya manusia yang kehidupan yang keras dan diawali dengan memenuhi kehidupan primer. Dan setelah kebutuhan primer terpenuhi, keinginan mewah itu mulai ingin dipenuhi oleh mereka. Dan menurut Ibnu Khaldun, perubahan ini ada 2 teori, yaitu next, Pak. Ya.
Teori yang pertama itu ada teori masyarakat Baduy versus masyarakat kota. Ibnu Khaldun mengklasifikasi kedua jenis kelompok yaitu Badawah, yakni masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat primitif atau tinggal di daerah gurun. Kedua, Hardarah, yaitu masyarakat yang identik dengan kehidupan kota. Ia menyebut sebagai masyarakat beradab, sering juga disebut sebagai masyarakat kota. Yang kedua itu ada teori Asyabiyah dan siklus perubahan sosial. Ibnu Khaldun membagi istilah asyabiyah menjadi dua macam pengertian. Yang pertama adalah pengertian positif, yaitu persaudaraan, yang akan membentuk sikap solidaritas antar masyarakat Islam untuk bekerja sama dan mengesampingkan kepentingan pribadi mereka. Dan yang kedua itu adalah pengertian negatif, yang menimbulkan kesetiaan dan fanatisme, yang membuta, yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Oleh karena itu, kekuatan solidaritas memberikan efek yang dapat mempengaruhi eksistensi negara. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang mau bertanya tentang Ibnu Khaldun? Silakan. Saya boleh bertanya nggak? Silakan. Yuk. Dari mana? Siapa? Alisa, silakan. Alisa, silakan tanya ke kita dua. Jadi tadi kan Badawah sama Hadorah ya. Nah, ini tuh Ibnu Khaldun ini udah mutlak nggak sih berpikiran, maksudnya mutlak? Boleh slide yang pertama nggak? Yang pertama. Ya. Ini mutlak berpikiran bahwa misalkan yang golongan desa itu benar-benar punya solidaritas yang kuat, sementara yang kota misalkan solidaritasnya lemah gitu. Ada nggak Ibnu Khaldun sudah berpikiran belum pengecualian kondisi di mana itu bisa menjadi pengecualian? Atau misalkan kalau misalkan misalkan dalam kondisi yang dinamis misalkan, terus masyarakat kota sudah berpikiran bahwa misalkan masyarakat kota terkena efek placebo misalkan, yang mana mereka tuh udah dalam kondisi-kondisi tertentu mereka tuh udah sadar kalau sebelum ada konflik sebelum mereka dikalahkan oleh yang punya solidaritas kuat misalkan, mereka tuh udah sadar kalau misalkan ada signifikansi besar kalau misalkan mereka udah mengadaptasi solidaritas gitu, unsur-unsur solidaritas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan di masyarakat desa ya, misalnya itu di masyarakat desa itu solidaritasnya itu apakah ada faktor-faktor yang misalkan kalau misalkan nggak sekufu mereka solidaritasnya makin lemah persentasenya. Ada nggak yang seperti itu? Makasih. Ya, jadi yang pertama, ada nggak faktor-faktor ya saya, faktor-faktor Alisa yang membedakan antara Badarah dan sama Hadarah gitu ya? Faktor apa yang membuat mereka jadi lebih punya kuat solidaritas sosialnya, tapi yang ada yang lemah secara faktor bisa fisik ataupun faktor yang lain? Ya silakan. Tadi saya jawab oleh kelompok 1. Pak, aslinya saya tuh pengen jawab, Pak. Tapi teman saya tuh yang lebih pengen jawab, Pak, dibanding saya. Iya, Adit, Pak. Dia pengen jawab, Pak. Oke, silakan, Dit. Iya, Pak. Adit pengen jawab, Pak. Tapi sama saya. Silakan, Dit. Oke, silakan. Dit. Ada? Pak, ini bentuk pengalihan tanggung jawab, Pak. Kamu punya mungkin lebih tajam nih ngelihatnya nih, kan bacaannya kan tadi kan tentang kita artikel nih. Nah tadi Alisa bilang apa sih faktor yang membuat Badarah tuh lebih kuat atau sosialnya, kok yang ini lemah? Apa faktor yang menjadikan mereka tuh kuat dan lemah? Kuat, lemah. Apa ada karena faktor fisik atau karena faktor apa yang membuat satu kuat satu lemah gitu? Dit, belum itu masih di mute. Iya, maaf, Pak. Kalau menurut saya melihatnya sebenarnya kalau Badawah itu kan masyarakatnya jauh lebih tidak heterogen, Pak. Badawah ini satu, yang pasti Badawah itu tidak heterogen dan Hadrawah itu heterogennya lebih banyak. Nah, di mana kenapa dibilang faktor-faktor itu membuat si Badawah lebih kuat dan si ini lebih lemah? Itu karena pedesaan itu cenderung tidak mengalami kemajuan karena bukan kemajuan secara kemajuan secara sosial, karena kita dapat lihat aja kita di zaman sekarang saja desa-desa masih kita bisa lihat kemajuannya seperti apa
gitu. Itu menyebabkan bahwa kita lihat di sini bahwa tidak ada dorongan-dorongan yang membawa perubahan di dalam desa itu sendiri. Tapi beda dengan kota di mana tabrakan perubahannya tuh langsung di depan masyarakatnya itu sendiri. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, kota tuh langsung menerima gitu, Pak. Kalau desa itu masih butuh yang namanya inilah bentengnya gitulah untuk bisa menembus supaya desa ini melakukan perubahan gitu, Pak. Artinya mereka lebih lebih sulit lah secara kemasyarakatan. Kalau di tiap kota mungkin lebih renggang gitu ya. Sehingga kemampuan untuk saling memahami itu sangat tidak lagi seperti di desa gitu ya. Oke, Nasya mau nambahkan tadi dari Adit? Masih saya setuju sih sama pendapat Adit, kayak maksudnya nggak usah jauh-jauh melihat dari zamannya Ibnu Khaldun, tapi kan kita bisa ngeliat dari zamannya sekarang kan, kayak udah kelihatan banget gitu loh. Gitu sih Pak, aku cuma mau nambahin itu aja. Oke. Alisa, ada tanggapan lagi dari jawaban Adit sama Natasha? Alisa? Tadi saya nanyanya yang pertama lebih ke ada nggak kondisi-kondisi yang menjadi pengecualian itu dari penelitian Ibnu Khaldun itu. Ibnu Khaldun sudah berpikiran seperti itu belum gitu maksudnya? Oke. Jadi nanyanya ini saya background keilmuannya Khaldun ya dari saya, ya kan? Dari bagaimana Ibnu Khaldun itu bisa melahirkan teori ini. Apakah dia memang sudah mengalami satu, entah itu secara pribadi atau pengamatan tentang masyarakat Badawah dan Hadrawah gitu ya. Itu saya ya? Gitu ya? Itu ada bisa dilihat atau yang lainnya? Novel. Bisa nggak Novel? Ya Pak. Gimana nih? Ini kan dari kamu baca di artikelnya Khaldun kan dijelasin tuh bagaimana latar belakangnya Ibnu Khaldun ketika dia membuat teori ini gitu. Nah, apa yang dia alami itu? Kira-kira. Ya. Oke. Dia ini kan orang Tunisia ya, Hadramut ya, Hadramut. Dia dia lahir di Hadramut, kemudian pasca dia hidupnya adalah seorang mukti kerajaan Abbasiyah gitu kan. Kemudian dia lahir di eranya kegelapan Islam dalam keruntuhan Islam gitu ya. Dia melihat bahkan ada sebagian orang-orang Arab yang menuduh si Khaldun ini adalah orang yang benci terhadap orang Arab karena orang Arab itu disebut dengan Badawah ya, Badui gitu ya, bahwa peradabannya sangat rendah gitu oleh seorang Ibnu Khaldun. Tapi kemudian Khaldun memberikan satu penjelasan bahwa secara pengamatan dia ketika dia pindah dari Hadramut ke Madinah gitu ya, dia melihat bahwa emang ada perbedaan antara masyarakat di pedalaman Arab Badawi ya dengan ketika dia pindah ke pusat kerajaan, ngalamin bahwa di kota ini kebanyakan hidupnya mewah ya kan. Kalau saya baca di beberapa buku itu bahwa dia menggambarkan bahwa kalau di Hadarah gitu mereka tuh ketakwaan terhadap agama itu sangat rendah. Sementara di Badawah itu sangat tinggi, bahkan sangat kuat keagamaannya, ketakwaannya. Kemudian di Arab atau Badarah atau di Badui itu kebanyakan mereka meninggalkan semua kemewahan. Ya, secara fisik geografis dia pedalaman, dia tidak hidup secara kemewahan, dia hidup secara sederhana. Jadi ada bukunya Kamanto, ini saya baca nih. Kondisi tempat mereka tinggal ini yang ditulis oleh seorang Khaldun, masyarakat Badui yang hidup sederhana dibanding dengan orang-orang kota dan hidup dengan meninggalkan makanan yang mewah, memiliki tingkat ketakwaan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat kota. Orang Badui lebih berani daripada penduduk kota karena penduduk kota malas dan suka yang mudah-mudah serta larut dalam kemewahan. Mereka hidup di tempat-tempat yang jauh dari kota dan tidak pernah mendapatkan pengawasan tentara. Ya, kelompok Badui dinilai memiliki ikatan sosial yang kuat. Ya, yang menyebabkan kelompok Badui mampu mempertahankan diri mereka. Ya, dengan dia mengatakan apa namanya kekuatan namanya asobia.
Itu mungkin dari saya baca beberapa literatur bahwa Khaldun melihat ketika dia dari Hadramut, ya, dia mengatakan ini Baduinya Badarah ini masih dasar, kemudian dia pindah ke pusat kerajaan Abbasiyah, kemudian jadi seorang mufti. Dia menjelaskan bahwa dalam mukadimah mengatakan bahwa ternyata orang kota itu, ya, ketika dia melihat banget ketika Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, mulai mengalami masa-masa suram, ya, masa-masa suram. Kalau saya pernah baca bukunya Sultan Hamid II dari Turki itu, kenapa kerajaan Islam selalu runtuh di akhir-akhir kekuasaannya? Karena mereka meninggalkan ketakwaannya, atau meninggalkan dalam bahasanya Sultan Sulaiman Sulaiman II di Turki, meninggalkan bahasa Arab, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, sehingga kata si Ibnu Khaldun, inilah akibatnya kata mereka semakin jauh. Bahasa Arab nggak jadi bahasa persatuan, sehingga lama-lama akan menjadi lebih tidak saling mendukung. Itu ya, Alisa, yang pertama. Mungkin ada tanggapan lagi, Alisa? Sampai saya tadi jelaskan. Halo? Halo, Alisa? Oke. Alisa ada? Oke. Yang kedua tadi apa tadi? Lupa tadi. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan di masyarakat Badawah, ini kan Ibnu Khaldun dari Hadramut kan, Yaman kan, Yaman Selatan. Nah, di Hadramut itu setahu saya ya, itu kan bukan kasta ya namanya, tapi biasanya di golongan masyarakatnya itu ada, misalkan ada yang golongan Habib misalkan. Habib itu kan Ba'awi gitu. Terus ada golongan Masayeh juga, misalkan kerabat-kerabatnya Nabi gitu, yang bernasabkan ke kerabat-kerabat Nabi. Terus habis itu ada juga Irsyadi dan Kabili kalau nggak salah. Nah, itu tuh mereka punya asas-asas solidaritas yang kuat itu di antara kalangan yang sekufu atau sederajat dengan mereka, atau sebenarnya itu secara general aja. Atau misalkan kalau misalkan yang mungkin presentasinya beda gitu loh dibandingkan yang tidak sekufu gitu, sama yang sekufu. Gitu. Jadi memang konsepnya gimana? Adit. Ada dulu. Adit atau Natasi atau Jahrin boleh, Nafal boleh. Silakan, Adit. Gimana tadi? Maksudnya kenapa solidaritas sepupunya lebih maksudnya pertanyaannya itu tuh teorinya sebenarnya general apa enggak gitu ya maksudnya? Teorinya general apa enggak? Kalau menurut saya sih teori itu lebih general ya, karena kalau misalnya kita selalu melihat teori itu kita uji ke pengecualian, menurut saya teori itu nggak bisa jalan, Pak. Kalau menurut saya, karena teori itu menguji kepada secara kasat mata saja. Karena pengecualian itu ada di belakang lagi, ada teori lagi. Seperti contohnya, kalau misalnya kita menguji pedesaan di daerah Arab dengan di daerah di Indonesia, maka teori yang bisa diaplikasikan pun mungkin berbeda gitu, Pak. Menurut saya sih, Pak. Jadi lebih general apa tidaknya itu tergantung pada bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan itu sendiri, Pak, kalau menurut saya, Pak. Oke, kita coba lihat slide-nya. Slide ini ada yang menjelaskan tentang Baduy kota. Coba saya. Ini di slide nomor berapa tadi? Slide ya, ini ada. Ini Ibnu Khaldun, teori masyarakat Baduy dan versus masyarakat kota. Badawah yakni masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat primitif, atau tinggal daerah gurun. Hadara yaitu masyarakat yang identik dengan kehidupan kota. Ya kan? Ini yang menjadi kesimpulan dari teman-teman dari kelompok 1. Tadi mungkin Alisa mengutip bahwa memang Ibnu Khaldun ini masih keturunan sahabat Nabi. Saya lupa nama sahabat Nabi. Dia masih keturunan Abdurrahman apalah, saya lupa. Tapi dia memang masih kerabat dari sahabat Nabi yang dekat
sangat dekat dengan Nabi. Kemudian pertanyaannya kan, apakah bukannya di Arab itu ada semacam kelompok-kelompok sesuai dengan nama ya, atau Habib gitu, nama-nama kelompok dan keluarga-keluarga yang kuat di situ. Nah, Ibnu Khaldun memandang bahwa memang setiap kelompok punya asyabiyah masing-masing. Ya, misalkan kelompoknya A nih, dia pemimpinnya misalkan Dafa, misalkan Dafa al-Ghanimah ya, misalkan. Nah, Dafa ini menjadi seorang umamah atau imamah yang bisa menyatukan kelompoknya dengan asyabiyah. Ya, kan? Jadi setiap kelompok itu punya yang namanya imamah, kelompok pemimpin kelompoknya, dan pemimpin itu harus bisa merangkul atau bisa mendorong tumbuhnya kekuatan bersama asyabiyah. Nah, nanti yang menyerang, yang menyerang kota itu bisa saja muncul dari satu, kalau di Arab ya, satu kelompok dari Arab ini yang di Badarah, dia yang kuat secara fisik, secara ekonomi, dan dia punya imamah yang kuat, maka dia bisa menyerang ke Hadarah. Makanya kan kalau kita lihat bagaimana dinasti di Islam kan ada tuh ya, dari mulai selesai Ali bin Abi Thalib, ada dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Umayyah, sampai ke dinasti Utsmaniyah di Turki. Jadi memang ini kan berbeda-beda klan-klannya. Ya, jadi ada bilang gini, iya, dalam artian bahwa setiap kelompok punya imamah yang mampu mendorong atau melahirkan satu sifat asyabiyah sehingga mereka kuat secara kolektif, dan secara kolektif dia menyeranglah Hadarah sehingga dia menggulingkan satu kesultanan, kekhalifahan, dan dia menjadi khalifah berikutnya terus sampai sekian waktu. Maka nanti setiap kekhalifahan, kekuasaan akan mengalami ini generasi pertama, ini kan ada generasi kan, generasi pertama, generasi yang membangun, ini asyabiyah pertama nih yang kuat, sifatnya membangun negara, memegang erat sifat-sifat kenegaraan. Kedua, mulai nih ekonomi udah mulai bangkit, sudah punya kekuasaan, udah meluas menyebar, kemudian sehingga nggak peka lagi terhadap kepentingan bangsa negara, mulai dia kemewahan, pokoknya kesenangan, dia melupakan lagi tuh sifat dasar kenegaraannya. Sampai yang ketiga, ya, yaitu bangsa ini sudah mulai mencapai udah melebihi batas kemewahan, dia lupa dengan dasar-dasar negaranya, sehingga akan mengalami satu keruntuhan, diambang ke hancuran. Nanti nih badawah yang lainnya sudah siap nih untuk menyerang lagi. Terus seperti itu, sehingga teorinya Ibnu Khaldun bilang teori siklus, selalu ada berputar rodanya. Jadi pertanyaannya Alisa bahwa memang di Arab itu tidak suatu komunitas yang besar, tapi dia secara kelompok berdasarkan wilayah, berdasarkan keturunan, ya. Dan setiap wilayah itu dan setiap kelompok itu mempunyai imamah. Imamah inilah yang menggerakkan sehingga kelompoknya punya asyabiyah kuat, sangat kuat, sehingga dia bisa menyerang kelompok kota yang akhirnya meruntuhkan satu kekaisaran atau satu kekhalifah. Itu yang bisa saya jelaskan. Gimana, Alisa? Ada tanggapan lain? Oke, udah ya. Pak. Ya, cukup. Ada lagi pertanyaan? Atau Natasha menambahkan? Enggak, Pak. Udah lengkap banget, Pak. Zaret? Udah Pak, lengkap, Pak. Adit? Ada lagi nggak yang lain pertanyaannya? Dari IPS 1, IPS 2, silakan nanya tentang Ibnu Khaldun. Ada? Oke. Mau nanya, Pak? Ya, silakan Ryan. Kan pas di generasi kedua kan sebagai generasi penikmat, Pak. Nah itu apakah yang kelompok
dua kelompok tadi itu, kelompok Badawah sama Hadrawah itu sama-sama memasuki fase ini generasi kedua, ataukah hanya satu kelompok doang, Mbak, yang Hadrawah doang? Ya, silakan Natasha atau update silakan Dit, nanti saya tambahkan. Atau Zahrin. Edit. Zahrin Pak, jawab Pak, Zahrin. Zahrin, nggak apa-apa kan, jangan takut salah, kosmologi takut salah, semuanya benar. Kamu datanya, semuanya bisa benar, ya, tidak ada salah di social science. Mungkin Zahrain Fatih bisa jawab, Pak. Oke, silakan. Mana nunduk Zahrainnya? Dit, nanti Zahrain nambahin Dit, lagi Dit. Tadi gimana? Apakah generasi kedua itu mereka mengalami dialami juga oleh Badawah gitu ya? Badawah dan ini ya? Iya, iya. Badawah itu berarti tadi yang pedesaan ya? Kalau menurut saya, yang tadi saya bilang di awal, di Badawah itu ada yang namanya benteng. Benteng dibentuk dari solidaritas masyarakat di dalamnya, Pak. Kalau saya melihat dari teorinya Ibnu Khaldun, pendapat saya itu bilang kalau mereka akan mengkena ke generasi kedua ini, tapi dengan jangka waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan masyarakat perkotaan gitu, Pak. Kalau menurut saya. Jadi ini berlaku sebenarnya ini berlakunya di Hadara secara de facto-nya di Hadara, definisinya di Hadara ya. Karena biasanya ketika mereka masih Badawah itu sangat menjaga sekali itu. Mereka tidak mau kemewah, mereka nggak mau hidup kesenangan, mereka takwanya luar biasa ya kan, dekat dengan agamanya, sangat menjaga persatuan. Ketika mereka menjelma dari sebuah kekhalifahan, jadi seorang khalifah atau Bani Utsmani, Bani Abbasiyah Utsmaniyah, ya mereka menjadi sebuah kekhalifahan Islam misalkan, maka tahap pertama ketika orang yang melakukan itulah generasi pertama. Misalkan kalau di Bani Abbasiyah itu Umayyah itu yang pertama jadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai generasi ke-10 itu menjadi orang khalifah ke-10 itu masih bagus. Sampai saya lupa nama yang terakhir akhirnya dia turun itu. Artinya bahwa pada saat si khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu, ini generasi pertama bagi Bani Umayyah. Ya. Dia udah menguasai satu kekhalifahan besar Islam. Kemudian terus berjalan sampai akhirnya ke 10 khalifah berikutnya. Nah, tahap kedua di generasi kedua yang mulai merasakan bahwa Umayyah ini luar biasa sampai ke Andalusia di Spanyol, sampai luas kekuasaannya. Sehingga nanti mereka akan mengalami satu generasi yang ketiga yang melemahkan. Jadi yang saya boleh tadi saya tambahkan bahwa memang di Badawah sendiri masih menjaga bahwa mereka itu menghindari hidup dalam kemewahan, kesenangan. Mereka sangat dekat dengan ketakwaan, sangat dekat dengan kesederhanaan, tapi ketika mereka mendapatkan kekuasaan itu, maka akan mulai ya mengalami siklus yang dibilang oleh Ibnu Khaldun, pertama, kedua, ketiga, hancur. Jadi memang kan gini, kalau kita lihat dari sejarawan Amerika namanya Arnold Toynbee, dia mengatakan bahwa masalah itu ada 3 tahap: lahir, puncak jaya, runtuhan. Lahir, puncak jaya, runtuhan. Lahir, puncak jaya, runtuhan. Jadi setiap negara itu punya fase siklus yang seperti itu. Saya sudah pernah bilang di ketemu yang hari Rabu kemarin bahwa orang mengatakan bahwa Amerika hari ini sudah sedikit lagi akan hilang. Maksudnya sudah berganti. Ya, Amerika pernah jaya, pernah hebat, berpower, tapi lihat sekarang Amerika akan jatuh, runtuh.
nanti kata orang, akhirnya Cina akan menjadi kekuatan superpower dunia. Sampai puncaknya, entah tahun berapa, Cina jadi puncak superpower dunia. Tapi Cina pun mengalami fase ketiga dia. Dia akan jatuh kembali tenggelam. Nanti kamu lagi, kata orang, India akan jadi seorang superpower lagi tuh. Nah, terus dia sampai ke tahap terus ketiga, kembali dia jatuh. Atau next-nya, katanya Indonesia. Indonesia akan jadi negara terhebat tahun 2075 gitu kayaknya. Katanya ada di bukunya Third Wife-nya Arnold Toynbee. Gitu ya. Jadi memang kekuasaan itu yang akhirnya mengalami step fase yang pertama, kedua, ketiga. Step fasenya ini akan kembali ke awal. Kenapa? Kalau di linear kan perubahannya kan linear. Linear berarti dia berakhir di tahap akhir. Kalau siklus, tahap akhir bukan tahap habis, tapi tahap awal kembali. Itu teori siklus. Ya, thank you. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kami dari kelompok 1 kelas IPS 1 akan mempresentasikan tentang teori Ibnu Khaldun. Next, Pak. Udah. Jadi Ibnu Khaldun itu adalah seorang tokoh dan pemikir Muslim. Nama lengkapnya itu Abdul Rahman bin Muhammad bin Abi Bakar bin Hasan. Lahirnya itu pada tanggal 17 Mei 1332 Masehi dari keluarga aristokrat yang berasal dari Hadramaut. Wafatnya Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Jadi teori-teori Ibnu Khaldun yang pertama, sosiolog politik pokok. Pak, maaf itu kelewatan, Pak. Oh, sorry, maaf. Ya, ini. Sorry. Ya. Oke, sip. Hah? Udah? Udah. Yang pertama ada sosiolog politik pokok, yaitu negara berbentuk melalui proses kebudayaan seperti berikut. Sejarah identik dengan peradaban dunia, tentang perubahan yang terjadi pada watak peradaban seperti keliaran, keramat tamahan, dan solidaritas golongan. Yang kedua, pemikiran tentang ekonomi, yaitu suatu negara berdiri atas partisipasi masyarakat dengan membayar pajak atau zakat sesuai dengan yang disunahkan oleh agama. Selanjutnya, filsafat ekonomi Ibnu Khaldun. Untuk mencapai suatu kebahagiaan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem pajak dan bea cukai. Yang keempat, prinsip ekonomi modern Ibnu Khaldun. Keterkaitan faktor sosial, moral, ekonomi, dan politik yang saling berbeda, namun saling berhubungan satu dengan lainnya bagi kemajuan maupun kemakmuran bagi sebuah lingkungan masyarakat atau pemerintah, sebuah wilayah atau negara. Yang keenam ada produksi dan pembagian kerja, yaitu proses produksi masyarakat, teori nilai dalam proses produksi, dan pembagian kerja. Tahapan timbulnya peradaban menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama itu berdasarkan teorinya Ashabiyah, Ibnu Khaldun membuat teori tentang tahapan timbul tenggelamnya suatu negara atau sebuah peradaban menjadi 5 tahap, yaitu ada dalam Muqaddimah ayat 175. Selanjutnya, yang pertama tahap sukses atau tahap konsolidasi, di mana otoritas negara didukung oleh masyarakat, yaitu Ashabiyah yang berhasil menggulingkan kedaulatan dari dinasti sebelumnya. Yang kedua itu ada tahap tirani, tahap di mana penguasa berbuat sekehendaknya pada rakyatnya. Pada tahap ini, orang yang memimpin negara senang mengumpulkan dan memperbanyak pengikut. Pengusaha menutup pintu bagi mereka yang ingin turut serta dalam pemerintahannya. Maka segala perhatiannya ditujukan untuk kepentingan mempertahankan dan memenangkan keluarganya. Next, Pak. Oke.
Yang ketiga itu ada tahap sejahtera. Ketika kedaulatan telah dinikmati, segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara. Dan keempat, ada tahap kepuasan hati, tentraman, dan damai. Pada tahap ini, penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun para pendahulunya. Yang kelima, ada tahap hidup boros dan berlebihan. Pada tahap ini, pengusaha menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas hawa nafsu dan kesenangan. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu kehancurannya. Tahap-tahap menurut Ibnu Khaldun memunculkan 3 generasi, yaitu pertama, generasi pembangun, yang dengan segala kesederhanaan dan solidaritas yang tulus tunduk di bawah otoritas kekuasaan yang didukungnya. Tahap kedua, generasi penikmat, yakni mereka karena diuntungkan secara ekonomi dan politik dalam sistem kekuasaan, menjadi tidak peka lagi terhadap pentingnya bangsa dan negara. Tahap tiga, generasi yang tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara, mereka dapat melakukan apa saja yang mereka sukai tanpa memedulikan nasib negara. Jika suatu bangsa sudah sampai pada generasi ketiga ini, maka peruntuhan negara sebagai sunnatullah sudah diambang pitu, dan menurut Ibnu Khaldun, proses ini berlangsung sekitar 1 abad. Ibnu Khaldun juga menunjukkan bahwa sebuah peradaban besar dimulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan, dan perjuangan. Sekian dari Kapten Kelompok 1. Oke, thank you. Ada yang bertanya? Langsung, silakan. Untuk kelompok 1 di IPS 1. Ada? Halo? Ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Halo? Halo, Pak. Ya, silakan. Tanya. Ada nggak yang Pak. nanya? Iya, silakan. Siapa nih? Radit, Pak. Radit. Oke, Radit. EPS? Enggak, saya pengen lihat yang slide itu dong. Apa yang tadi Itu prinsip IPS ekonomi? 1 itu ya? Kenapa? IPS 1 ya? Iya, IPS 1. Saya pengen lihat Absen yang... Pak, saya lupa, Radit. Aku absen, Pak. Oke. Ini Slide slide 4, Pak. 4. Heeh. Oke. Aduh. Yang apa ekonomi? Ini ya? Ya. Ya. Jadi saya pengen nanya, jadi tuh kenapa sih Ibnu Khaldun tuh dia mempercayai bahwasanya kayak bea cukai dan pembayaran pajak itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi upaya-upaya untuk bisa mencapai kebahagiaan masyarakatnya dan juga sebagai prinsip ekonomi juga. Nah, saya pengen nanya itu apakah pada periode tersebut jadi pengimplementasiannya itu sudah terbukti berdampak apa enggak sih? Makanya sampai Ibnu Khaldun tuh bisa apa ya, berpikiran bahwa menerapkan sistem pajak dan bea cukai itu bisa mencapai suatu kebahagiaan gitu, Pak. Ya, jadi sumber kebahagiaan. Oke, silakan. Paulda atau siapa yang lainnya? Ya, Pak. Di atasnya, silakan. Siapa nih? Siapa jawab? Ya, jadi kan tadi katanya kenapa sistem pajak dan bea cukai itu bisa dijadikan sebagai prinsip ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Karena yang pertama, dengan adanya pajak dan bea cukai itu dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. Terus juga melindungi masyarakat, terus industrinya sendiri. Jadi kalau misalkan pajak dan bea cukai sendiri itu sangat membantu dalam negerinya itu. Terus kalau misalkan dari dalam negerinya itu udah bagus perekonomiannya, makanya itu bisa mencapai suatu kebahagiaan dalam negeri tersebut gitu, Pak. Ya. Gimana, Dit? Atau yang lainnya nambahin dulu? Yang lain, kelompok tadi, kelompok 1, ada yang menambahkan? Ya. Oke, Dit, gimana, Dit? Gimana jawabannya, Dit? Cukup, Pak. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau saya menambahkan dari jawaban Tasya, bahwa ada setiap negara itu kan memiliki sumber pendapatan, ya, pemasukan. Ya, biasanya di setiap negara itu ada 2 sumber ya, pajak dan bea cukai. Nah, inilah yang menjadi salah satu
sumber pemasukan untuk negara. Nah, tadi apa penggunaannya untuk apa saja? Tadi kata saya bahwa ini untuk industri. Artinya bahwa sumber-sumber pajak ini, kalau dalam konteks Islam kan ada namanya zakat ya, 21%, kemudian pajak pendapatan, pajak pokoknya banyak gitu ya. Itu yang menjadi sumber atau kas negara yang digunakan untuk pembangunan sebuah negara. Artinya bahwa pembiayaan pembangunan negara itu berasal dari pajak dan biaya cukai atau biaya masuk. Nah, yang kenapa kalimatnya sumber kebahagiaan? Kebahagiaan inilah ya, artinya bahwa yang dibangun pada tahap awal bukan untuk kepentingan yang sifatnya kemewahan, tapi kepentingan umum, sosial, moral, politik. Artinya mereka tuh masih menggunakan uang-uang pajak ini yang digunakan sebagai membangun fasilitas yang dinikmati oleh seluruh bagian masyarakat. Saya kemarin baca tuh di IG atau di mana di satu tulisan lah, ketika Presiden Erdogan mengatakan bahwa kami ini adalah tugas dari rakyat. Semua yang kami dapatkan kami salurkan untuk kepentingan rakyat. Kami bukan penguasa, tapi kami pelayan rakyat. Itu suatu kalimat yang mencerminkan bahwa memang semua sumber pendapatan negara itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Awal begitu, ya kan, pajak segala macam. Tapi nanti tahap-tahap berikutnya ketika semuanya sudah tersedia, maka muncullah yang kedua tadi. Ketiga, nanti kan muncul yang namanya kemewahan, kemasabodohan, akhirnya muncullah keruntuhan. Itu memang secara sistem ekonomi dunia, mungkin kalau di Islam kan ada namanya zakat ya, zakat banyaklah jenisnya yang digunakan untuk mendapatkan kas negara. Kalau di konteksnya kekhalifahan, baitul mal yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dibangunlah gedung-gedung, fasilitas, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Itulah sumber kebahagiaan. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tadi Aditya, saya catat namanya untuk dapat poin. Siapa? Mau nanya. Siapa nih? Siapa? Berli? Pinky dulu aja. Pinky dulu aja. Pinky. Silakan, Pinky. Menurut kalian tuh Indonesia sekarang berada di tahap apa? Nah, kan teori Khaldun tuh teori siklus ya, berarti ulang mulu. Nah, ada nggak sih tindakan-tindakan atau negara apa yang udah kayak nggak berada di tahap ketiga gitu, kayak melewati tahap ketiga? Udah. Iya. Gus, pertanyaannya, ya itu pertanyaan luar biasa. Silakan jawaban nih dari kelompok 1 IP1. Indonesia sekarang sampai fase apa? Terus yang kedua, adakah upaya sebuah negara untuk melewati fase ketiga supaya dia nggak hancur gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan. Ada? Silakan apa? Jawab aja. Jawab aja, nggak apa-apa. Ayo. Ada? Ada? Ya? Halo? Jawab aja dulu. Nanti saya tambahin. Bentar, Pak, bentar. Ya. Pastinya dari di sini kan ada bisa adanya Asobia atau apa? Ya, ketiga yang jika suatu bangsa sudah sampai pada generasi ketiga. Kalau ini sebenarnya bisa tidak bisa dihindari dengan adanya hubungan emosional yang kuat. Jadi mungkin dengan banyaknya suatu kita bilang,
supaya lebih kuat emosionalnya hubungan gitu ya. Ya, ini Mempertahankan. apa ya, seperti persatuan gitu, Pak. Iya. Bisa jadi apa namanya, kayak contohnya misalnya kayak 17-an kayak gitu. Hal-hal yang menyangkut dengan apa namanya kekeluargaan, kenegaraan seperti itu. Yang bagaimana itu bisa membuat mata kita terbuka, apa namanya, setiap warga masyarakat tuh terbuka atas oh iya kita punya kepentingan negara seperti itu. Artinya ada mengingatkan kembali lah ya. Ada momentum-momentum yang bisa mengingatkan kembali tentang perjuangan negara, perjuangan kemerdekaan gitu ya. Bisa juga didukung dengan apa namanya mungkin apa namanya ada ancaman seperti itu. Itu biasanya yang membuat apa namanya kita sebagai warga negara lebih berhati-hati atau lebih memikirkan seperti itu. Jadi itu ya. Itu gimana, Pinky? Jawaban pertama tuh, yang kedua, pertanyaan kedua ya. Gimana, Pinky? Ya Pak, bisa mengerti. Iya. Yang pertama, Indonesia udah tahap apa nih? Apa udah ketiga, laki-laki hancur, atau baru pertama, atau kedua? Indonesia hari ini. Tahun sekarang lah. Kan Indonesia itu udah berapa tahun sih? 70, apa sih sekarang? 45, 2020, berapa tuh? Berapa? 76 ya? 76 tahun ya. Indonesia merdeka tahun 1945, zamannya Pak Soekarno itu 23 tahun. Sampai 1965. Kemudian 67 proses transisi, 68 sampai 99 itu zamannya era Pak Harto. Pak Harto kemudian diganti oleh Habibie, masa transisi Pak Habibie sampai tahun 2000. Tahun 2000 Megawati Soekarno Putri, kemudian masuk ke Gus Dur, Megawati, baru SBY selama 10 tahun, kemudian sekarang Pak Jokowi jalan 6 tahun. Kira-kira posisi kita tuh di mana? Tumbuh, puncak jaya, atau dikit lagi akan runtuh, sirnaing ketaning bumi, hilang. Bahkan Prabowo pernah bilang kan, tahun 2030 orang Eropa sudah bilang Indonesia nggak ada di peta. Indonesia sudah nggak ada lagi di peta. Nah, ini ada satu sinyal bahwa orang-orang Eropa sudah mulai mengendus bahwa Indonesia akan kehilangan entah itu kekuasaan atau kedaulatan. Maka Prabowo kan pernah tuh di salah satu kampanyenya mengatakan bahwa dia baca buku bahwa tahun 2030 Indonesia nggak ada di peta dunia. Halo? Apa jawaban dulu, nggak apa-apa. Kalau menurut siapa? Siapa? Kalau menurut saya sih Indonesia sekarang fase globalisasi perdagangan bebas. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain. Ya, silakan yang lain. Jadi memang fasenya globalisasi, ya kan. Jadi kerangka berpikirnya Ibnu Khaldun kalau kamu terapkan di Indonesia. Misalkan Indonesia itu berarti perjuangannya 1928 sampai 1945. Di mana Indonesia itu luar biasa, ada persatuan atau namanya Sumpah Pemuda. Itu kan Asobia pertama tuh. Ya, Asobia pertama kan ketika kita Indonesia mengakui ya bertanah air satu, tanah air Indonesia, Asobia, ya, berbangsa satu, berbangsa Indonesia, berbahasa itu bahasa itu Asobia satu tuh, yaitu dia satu kesatuan Asobia yang akhirnya nanti muncullah konsep Indonesia kan sampai 1945. Itu generasi pertama Pak Karno itu generasi pertama sebagai generasi yang mendobraknya. Kemudian kalau saya lihat lagi zamannya Pak Harto, kan Soekarno itu kan luar biasa dalam arti gini. Zaman Pak Soekarno itu Indonesia sangat kuat di politiknya. Memang ekonominya sangat lemah. Artinya Indonesia itu ekonominya tidak begitu bagus di zaman Soekarno, tapi secara politik itu luar biasa. Indonesia dianggap macan Asia karena dia menjadi leader of Asian people kan. Dia memprakarsai
ada KA di Bandung, Komisi Asia Afrika, kemudian dia jadi ketua gerakan non-blok, bahkan bisa menjadi pelopor munculnya ASEAN. Tapi secara ekonomi sangat lemah. Tetapi zaman Pak Harto ekonomi kita tak naik. Ya, 80-an lah sampai 91 awal kita tuh termasuk the big five Asia leader of economy ya di situ. Misalnya menjadi negara yang penuh. Tapi ketika 98 runtuh, kemudian muncullah reformasi. Nah, reformasi ini kan tenggelam ya. Sekarang hutang kita hampir 600 triliun. Itu kalau dibagi seluruh negara, seluruh kepala Indonesia itu berarti Indonesia itu yang baru lahir langsung dan punya utang 20 miliar. Kita tuh belum lahir maka udah punya utang sekarang ini. Pertanyaannya, apakah ini tanda kita di fase ketiga atau kita belum bangkit? Pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri ya Pak, kita masih ada di generasi penikmat yang masih diuntukkan secara kekuasaan, tapi banyak sekarang para pemimpin-pemimpin yang emang juga tidak peka lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara, banyak korupsi, banyak yang ini, jadi bisa dibilang kita diambang generasi yang yang bisa jadi tidak merugikan nasib negara, bisa jadi bangsa ini hancur gitu. Jadi keadaan kita saat ini udah bisa dibilang dalam ambang kehancuran gitu. Oke. Itu satu bagus jawabannya. Tapi saya coba tambahkan. Kita punya namanya satu ulasan. Ini kayak semacam ramalan Joyoboyo. Dia mengatakan bahwa Indonesia ini akan maju ketika ada yang namanya Satria Piningit. Kalau dia laki-laki. Siapa dia Satria Piningit? Dia adalah seorang biasa, bukan dari bangsawan, bukan dari kerajaan, tapi dia rakyat jelata. Yang bisa membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Kalau dia laki-laki. Kalau perempuan namanya Ratu Adil. Dia akan muncul seorang perempuan yang bisa mengangkat Indonesia ke tingkat kemajuan. Kalau kita lihat, dia mengatakan Noto Negoro. Ya, kita lihat ini sih ramalan Jayabaya. Kalau Anda bisa baca di strategi Jayabaya, Anda klik di Google, cari ramalan Jayabaya Indonesia, pasti muncul itu semua. Noto Negoro, Soekarno, Soeharto, Goro-Goro. Soekarno itu berkuasa 23 tahun. 2 tambah 3, 5. Angkanya 5 ya. Panca. Kemudian Soeharto berkuasa 32 tahun. 3 tambah 2 sama dengan 5. Setelah Pak Harto berkuasa akan muncul di mana era yang paling gila. Goro-goro. Semuanya juga terbalik. Yang salah dibenarkan, yang gila dibenarkan, yang benar disalahkan, yang baik dipenjara, korupsi, ada orang tua membunuh anaknya, anak membunuh ibunya, ada korupsi, segala macam itu di zaman Goro-Goro selama 25 tahun. Ya. 5 kali 5 kan 25. Nanti nah itu hitung nih Pak Harto untuk tahun 98 tambah 25. Tahun itu nanti muncul yang namanya seorang Satrio Piningit atau seorang Ratu Adil. Maka konsepnya Joyoboyo, Indonesia ini belum pada tahap kehancuran. Bahkan ini tahap permulaan kejayaan. Katanya Joyoboyo. Itu ramalan. Makanya slogan ada imajinasi sosiologi ya, ada semacam bahwa ini sebenarnya bisa jadi sesuatu yang jadi acuan kita, bahwa kenapa Jayabaya itu pernah ngeramal dari mulai dijajah sama ada kalau Anda baca di serat Jayabaya, ada yang mengatakan Indonesia dijajah Belanda, pernah diramal Jayabaya bahwa kita akan dijajah oleh kaum berambut jagung, berambut warna jagung, brule. Bahkan Jayabaya pernah ngeramal dia,
kita dari mulai kekuasaan Belanda akan ke ada orang Asia atau di kalau bahasanya Jawa akan dikuasai oleh seorang orang berkulit putih dan bermata sipit, itu Jepang. Jadi memang ini sih Jawa ya, itu ya ada yang mengaitkan semua step-step Indonesia itu dengan ramalan Jayabaya. Jadi kalau kita lihat jawaban di kelompok 1 juga bisa dikatakan sudah mendekati, sudah ada analisisnya bahwa ini tahap yang berikutnya, katanya di tahap yang kedua dan mau ketiga. Tapi kalau kita kaitkan dengan ramalan Jayabaya, mungkin ini tahap yang mungkin ketiga, ya mau ketiga nanti mungkin tahun 2002 sekian akan muncul generasi baru nih. Saya nggak tahu apakah kerajaan lagi atau tetap nationnya ke Indonesia, nggak tahu. Tapi akan muncul seorang penguasa imamah yang namanya Ratu Ali atau Satya Pining. Itu sih ya kalau kita kaitkan dengan percayaan lah ya tentang ramalan Jayabaya. Oke, terakhir ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Saya mau nanya, Pak. Oh, Beli ya, silakan Beli. Saya belum mengerti sama pengertian dari teori Ashabiyah ya, Pak. Itu maksudnya apa ya, Pak? Ashabiyah. Ashabiyah. Ini ya. Iya. Silakan nih kelompok 1. Silakan. Ashabiyah itu apa? Saya mau jelasin, Pak. Ya, silakan. Jadi teori Ashabiyah itu merupakan perasaan kelompok atau solidaritas yang timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia. Coba Pak yang lain jelasin juga, Pak. Udah betul mana? Iya, jadi teori Ashabiyah itu perasaan satu kelompok atau solidaritas sosial timbulnya itu secara alamiah dalam kehidupan manusia. Timbulnya itu karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman gitu, Pak. Iya, jadi Ashabiyah itu semangat kebersamaan atau namanya solidaritas sosial, kekuatan yang mengikat. Jadi kalau Indonesia kan kayak semacam persatuan itu namanya Ashabiyah, yang menggerakkan, yang mendorong untuk mereka bersatu. Ashabiyah itu ya, rasa persatuan kalau dalam konteks yang lebih. Oke, Eli, cukup? Oke. Cukup ya, kita Cukup, Pak. selesai.